Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam ibadah online di bulan Februari ini. Dan belum terlambat untuk kami mengucapkan Sinyen Kwaile Gong Si Facai Wan Sirui Nian Yan Yuyu Sinyen Jinbu Senti Jian Kang. Kita percaya bagi Bapak Ibu Saudara yang merayakan Imlek, kiranya Tuhan menyertai kita di tahun ini lebih lagi dan kita semakin semangat ikut Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari tundukkan kepala kita mau berdoa bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini di bulan Februari, di awal minggu pertama ini. Kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kalau kami ada sampai di tahun 2022 ini, semua karena anugerah Tuhan. Dan kami mau terus berjalan bersama dengan Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Dan kami percaya ada mukjizat-Mu dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah ibadah online ini terus Tuhan memberkati. Sehingga umat-Mu dimanapun berada, waktu mengikuti ibadah ini, mereka dijamah, dipulihkan, disembuhkan, mengalami hadirat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, mari siapkan hati kita untuk memuji Dia, meninggikan namanya. Haleluya. Dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Oh, yeah. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Oh, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi.
Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan-Mu. Mari sama-sama katakan, kita mau berlari ya sampai tujuan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Oh, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya. Kita percaya ada kuasa Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Dan di situ pasti terjadi mujizat. Haleluya. Mari bawa hati kita, bawa hidup kita kepada Tuhan. Yeah. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Oh, inilah hidupku,
padamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku.
percaya padamu penyelamatku. Sekali katakan, kita percaya padanya. Haleluya. Ku percaya padamu penyelamatku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya kepadamu kami percaya. Kami berserah. Engkau sumber kekuatan kami. Engkau sumber keselamatan kami. Hanya kepadamu Tuhan. Kami mengangkat jiwa kami. Kami mengangkat hati kami hanya kepadamu Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Sembah Dia. Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah sumber kekuatan kami. Kami tidak takut, sebab Kau beserta kami. Kau tak pernah tinggalkan setiap umat-Mu Tuhan. Haleluya. Ini hati kami, ini hidup kami. Kami serahkan padamu. Kami berserah penuh. Oh Yesus, ambil alih seluruhnya kehidupan kami. Haleluya. Engkau sumber pengharapan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Dan kemuliaan besar Aku. Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, lakukan seluruh hidupku dalam tanah-Mu penuh, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Oh, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan.
Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuji, maka jiwa memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Oh, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja-Mu, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Oh, Yesus Kristus Tuhan. Engkau kami tinggikan, Engkau kami muliakan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Selamanya Kau yang kami tinggikan, selamanya Kau yang kami agungkan, Yesus
Engkau Tuhan selama-lamanya, selama-lamanya. Yesus Tuhan. Maka jiwamu memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya bahwa hanya Engkau yang layak ditinggikan di atas segalanya. Atas bangsa kami Indonesia. Apapun yang sedang dihadapi oleh bangsa ini, kami percaya Engkau yang layak untuk ditinggikan dan dimuliakan. Karena Engkau ya Allah yang mampu memulihkan keadaan bangsa dan kota kami. Engkau juga yang mampu memulihkan keadaan umat-Mu hari-hari, gereja-Mu. Apapun keberadaan mereka hari-hari, hanya Engkau yang layak ditinggikan, yang layak mereka agungkan hanya Yesus. Karena Engkaulah pencipta segalanya, Engkau yang mampu, Engkau yang sanggup. Sebab itu kami bersyukur Tuhan. Bersyukur buat kasih-Mu, pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih hari ini kami ada, kami bisa beribadah secara online, semua karena anugerah Tuhan. Hati kami bersyukur. Terima kasih buat hari ini. Kalau kami akan mendengarkan isi hati-Mu dan juga akan masuk dalam perjamuan kudus, Kau yang mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan isi hati-Mu. Biar firman tertanam dalam hati kami. Dan juga Tuhan, jika kami masuk dalam perjamuan kudus, kami boleh mengingat kembali karya-Mu, pengorbanan-Mu dalam kehidupan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Gembala kami Tuhan memberkati, mengurapi, dan menyampaikan pesan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali berjumpa kembali dalam ibadah awal bulan Februari. Bertepatan hari ini memasuki Tahun Baru Imlek. Saya mengucapkan Kongsi Facai Sinian Kuaile kepada semua jemaat yang merayakannya. Kiranya tahun ini jauh lebih baik dalam segala hal. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Pada kesempatan ini saya akan menyambung firman Tuhan beberapa waktu yang lalu. Yaitu hari ini saya khusus membahas tentang hidup dalam tudung kerajaan Allah. Beberapa waktu yang lalu saya membahas tentang hidup dalam pemerintahan Allah. Masih berhubungan, masih berkesinambungan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemarin kita sudah membahas tentang ada tudung kerajaan Allah di Taman Eden, di mana Adam dan Hawa benar-benar terlindungi oleh tudung itu bagaikan pohon-pohon tropis yang ada di rumah kaca yang terlindungi dari hawa dingin, dari cuaca yang mematikan. Saudara, di dalam tudung kerajaan itu ada Allah hadir dan berkuasa memerintah. Di dalamnya ada pengayoman Allah, ada pemeliharaan Allah, ada perlindungan Allah, ada penyediaan Allah, dan semua yang terbaik yang Allah siapkan bagi mereka. Nah, di kondisi saat ini, apakah hal ini relevan? Apakah tudung itu masih ada dan bisa kita nikmati? Nah, ini pertanyaan pentingnya, Bapak Ibu Saudara. Apakah hal itu hanya ada di Taman Eden saja? Apakah masih ada relasinya atau bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita hari-hari ini? Kalau bisa, betapa indahnya Saudara, karena kita hidup di kondisi dunia yang sangat-sangat mengerikan hari-hari ini. Nah, mari kita bahas Saudara. Saya mau ajak kita melihat dari kitab Ayub. Pasal yang pertama. Ini menarik sekali kisah tentang
Ayub. Ya, saya tidak mengambil semua kisah ini karena terlalu panjang. Saya hanya menyoroti bagian tentang bagaimana pengayuman, perlindungan Allah begitu nyata dalam kehidupan Ayub. Dalam Ayub pasal 1 ayat 1 dikatakan begini, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi ayat ini dibuka dengan satu statement yang luar biasa, bahwa di tanah Uz, di daerah timur itu ada orang yang namanya Ayub, saleh, jujur, dan takut akan Tuhan. Dia menjauhi kejahatan. Itu statement yang disampaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ayat-ayat berikutnya, kita akan melihat bahwa Ayub bukan cuma dikenal sebagai orang yang takut akan Tuhan. Bukan sekedar orang yang jujur saja. Ya, bukan hanya orang yang menjauhi kejahatan saja. Tetapi di dalam ayat-ayat berikutnya dikatakan bahwa dia itu berkelimpahan di dalam segala hal. Ya, ia mempunyai 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki ribuan kambing domba, ya, ribuan lembu, pasang lembu, ya, kemudian keledai, begitu banyak, kemudian budak-budak dalam jumlah sangat besar, dan dia adalah orang terkaya di daerah sebelah timur. Nah, dari sini kita melihat bahwa Ayub itu kehidupannya sangat luar biasa. Nah, ini adalah pembukaan dari kitab Ayub, di mana dijelaskan seperti apa Ayub dan bagaimana kehidupannya. Nah, cerita kemudian bergulir ke satu kondisi yang sangat menarik, yaitu pembicaraan antara Allah dengan iblis. Nah, ini luar biasa, saudara. Tiba-tiba cerita bergulir, berpindah tempat, di mana waktu itu Allah berbicara kepada iblis. Nah, ayat 8 dikatakan begini. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi Tuhan begitu bangga mengenai Ayub, sehingga ketika dia bertemu dengan iblis, maka Tuhan membanggakan Ayub. Lihat, adakah orang ya seperti Ayub? Kamu lihat, kamu kan udah keliling dunia. Adakah yang seperti dia begitu saleh, begitu jujur, begitu takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan? Ya, tidak ada seorang pun seperti dia. Wah, rupanya Tuhan senang sekali ya kalau kita hidup dalam kebenaran. Dia bangga sekali, sampai di depan iblis pun dipuji-puji seperti itu. Nah, ketika itu iblis seperti menyanggah, ya, seperti dalam tanda kutip mendebat gitu kepada Tuhan. Ya, pantas saja Ayub seperti itu, takut akan Tuhan, jujur, saleh. Kenapa? Ya karena ada hal spesial yang Tuhan berikan. Coba kalau hal spesial itu diangkat, Ayub nggak mungkin hidup seperti itu. Nah, disinilah terjadi sebuah dalam tanda kutip perdebatan, ketidaksetujuan iblis tentang Ayub. Nah, iblis menyoroti hal yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Bahkan Ayub sendiri tidak tahu bahwa hal itu ada. Apa yang dikatakan oleh iblis? Perhatikan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Nah, kemudian dia sambung. Ini perkataan luar biasa, dikatakan ayat 10. Bukankah engkau Allah yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, iblis memperlihatkan kepada kita semua yang membaca kitab Ayub bahwa Ayub itu ada dalam satu kehidupan yang
Sangat berbeda. Kenapa? Karena dia ada dalam satu tudung. Ya, saya sebut saja kata tudung ini supaya memudahkan kita. Di mana Allah memagari kehidupan Ayub dan rumah tangganya dan segala usahanya. Dipagari, dijagai. Sekeliling. Ya, kalau dalam bahasa Inggris bahkan lebih detail. Sekeliling semua sisi katanya. Ya, dipagari sedemikian rupa segala hal yang dia miliki, ya. Hidupnya, kesehatannya, keluarganya, usahanya, semua seperti dibungkus oleh tudung itu. Sehingga iblis tidak bisa intervensi. Sehingga kuasa kegelapan tidak bisa masuk dan merusak kehidupan dari Ayub ini. Dan dikatakan bahwa semua yang dikerjakan Ayub diberkati sehingga dia menjadi orang yang paling sukses ya di negeri tersebut. Nah, hal ini tidak bisa dilihat secara kasat mata. Saya percaya Ayub pun tidak mengerti, tidak pernah melihat tudung itu. Tetapi iblis dari dimensi roh, dia melihat itulah yang terjadi. Rupa-rupanya di luar Taman Eden pun saudara, tudung ini ada. Ya, contohnya kehidupan Ayub tadi. Nah, saya percaya ini adalah tudung kerajaan Allah yang membuat kita terproteksi, kita terayomi, kita disertai, diberkati secara khusus di sana, seperti di Taman Eden, Bapak Ibu Saudara. Nah, bukan cuma kisah Ayub saja yang menuliskan hal ini. Juga Raja Daud yang tentunya kita tahu orang yang sangat mengasihi Tuhan, cinta akan Tuhan, takut akan Tuhan. Oh, dia menyadari hal ini Bapak Ibu. Dia menceritakan hal ini, dia membahas hal ini. Dan saya akan ajak kita melihat dalam Mazmur 5 ayat 12 sampai 13. Kita akan melihat ayat-ayat tersebut. Yang saya percaya ini sangat mirip dengan yang dikatakan tentang Ayub. Nah, sebelum kita masuk dalam kitab Mazmur, kita mungkin bertanya kenapa kemudian Ayub mengalami begitu banyak hal yang mengerikan. Anaknya mati semua, kemudian harta bendanya dirampas, ya, kemudian dia juga mengalami sakit kulit yang begitu parah. Dia dihancurkan, tidak punya apa-apa lagi. Sedemikian rupa sampai orang pun jijik memandangnya. Bapak Ibu Saudara, mungkin saudara bertanya, ya, kenapa sampai seperti itu? Saudara perhatikan kisah ini secara detail. Itu adalah karena iblis waktu itu menantang Tuhan dan berkata, kalau Ayub tidak dijaga, diproteksi dengan tudung itu, pasti Ayub akan mengutuki Tuhan dan tidak akan ikut Tuhan. Tapi Tuhan waktu itu percaya penuh. Silahkan lakukan. Aku akan buka proteksi ini. Aku akan buka tudung ini. Jadi bukan karena iblis hebat saudara, tapi karena Allah mengangkat tudung itu dan mengizinkan iblis untuk intervensi. Tetapi di akhir kisah Allah kembali memulihkan keadaan Ayub. Bahkan jauh lebih baik dari sebelumnya. Luar biasa. Nah, kita akan masuk dalam Mazmur 5 ayat 12 sampai 13 dikatakan begini. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Wow, amazing. Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat bahwa pemazmur berkata, semua orang yang berlindung pada Tuhan akan bersukaria, akan bersukacita, bersorak-sorai selama-lamanya. Jadi ada orang yang hidupnya berlindung pada Tuhan, masuk dalam pengayoman Tuhan. Ada orang yang keluar atau tidak masuk dalam perlindungan Tuhan. Nah, orang yang ada dalam naungan Tuhan akan bersukacita, bersorak-sorai. Kenapa? Karena hidupnya berbeda. Dia ada dalam naungan Allah, dia ada dalam naungan kerajaan Allah. Itulah yang Daud alami. Sehingga kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam Alkitab, ya, sejarah raja-raja Israel,
Ya, dari kitab Samuel sudah bisa selidiki kehidupan Daud. Berbagai macam masalah, kesulitan, penderitaan apapun, Daud selalu mendapat kemenangan. Bahkan sekalipun dia sempat mengalami kejatuhan, dia bangkit lagi dan hidup cemerlang. Bahkan Tuhan berkata, dia orang yang sangat berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Daud ada dalam kehidupan terlindung, terprotek di dalam tudung kerajaan Allah ini. Sehingga dia bisa berkata seperti ini, bersukacita, bersorak-sorai semua orang yang berlindung pada Tuhan. Kenapa? Karena Engkau menaungi mereka. Ditulis dengan jelas, Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar. Ada naungan, ada perlindungan, ada pengayoman, dan ada berkat yang luar biasa Tuhan sediakan. Dan di sini ditegaskan lagi, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Dipagari, hidup orang itu dipagari, dibungkus oleh kasih karunia Tuhan seperti perisai. Kuasa iblis, kuasa kegelapan, ya, segala hal yang jahat yang ingin merusak hidup kita dipagari oleh Tuhan karena dia ada dalam tudung kerajaan Allah. Dan saya rindu kita semua hidup di dalam tudung itu, saudara. Tadi Ayub mengalami hal itu. Juga kita melihat bahwa Daud mengalami hal itu. Ini artinya bukan cuma milik dari Adam dan Hawa saja, tetapi milik semua orang yang mau ambil bagian dalam kehidupan, ya, yang seperti kita akan bahas berikutnya, saudara. Barusan kita sudah membahas tentang Ayub, begitu nyata perlindungan, pengayoman, pemagaran Allah. Demikian juga dengan Daud, sampai dia berkata mereka bersorak-sorai selama-lamanya, bersukacita, karena hidup dalam kondisi yang terbaik, terayomi, terjaga, terpelihara, terberkati. Nah, hamba Tuhan yang berikutnya saya akan baca dari Mazmur 91. Kalau saya baca ayat ini tentunya saudara sudah sangat tahu, bahkan mungkin hafal. Ayat yang sangat-sangat terkenal, ya, Mazmur 91. Saya tidak akan membaca semua karena terlalu panjang, kita akan bahas hanya beberapa ayat saja. Nah, ini ditulis oleh hamba Tuhan yang bernama Musa, tentunya saudara tahu kisahnya. Dan dia mengalami proteksi ini selama dalam perjalanan di padang gurun yang penuh dengan kesulitan. Sulit mendapat segala-gala yang dibutuhkan. Bahkan sering mengalami ancaman, bahaya maut dari serangan-serangan musuh, binatang-binatang buas, ya, panas terik matahari, rasa dingin yang menggigit di waktu malam. Nah, mereka tetap hidup luar biasa terpelihara. Kenapa? Karena ada proteksi yang luar biasa dari Allah. Mereka hidup dalam tudung kerajaan Allah. Mazmur 91 ayat 1 dan 2 dikatakan begini, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca ayat 1 sampai ayat 14, dikatakan ada begitu banyak perlindungan Tuhan. Perlindungan dari sakit penyakit, dari serangan panas si iblis, ya kan? Dari teror, dari maut, dari segala hal, dari iblis, dari segala antek-antek setan iblis dan semua gangguan yang selalu menghantui manusia. Allah memagari, Allah menjaga, Allah membuat kita tetap dalam aman, kondisi aman, dalam kondisi yang terbaik, saudara. Kenapa? Karena ada satu hal yang sangat indah dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Orang-orang ini duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ini adalah satu keputusan yang dilakukan. Ini adalah satu tindakan yang dilakukan. Ya, nanti akan saya perjelas, saudara. Yang kedua dikatakan, ia berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Ya, selain dia mengambil keputusan untuk duduk dalam lindungan yang maha tinggi
dan bermalam dalam lindungan yang Maha Kuasa. Dia juga mengakui bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Nah saudara, dua ayat ini adalah sebuah tindakan ya yang diambil oleh seseorang. Itu tidak otomatis. Contoh kita ketika terik matahari, kita sedang berjalan di jalan yang sangat panas saudara, maka tentunya kita akan berjalan di tempat yang ada perlindungan dari pohon, dari bangunan dan sebagainya, yang melindungi kita dari sengatan matahari. Kita berteduh ya, kalau kita mau terus berjalan kita mencari mana ya yang tertudungi sehingga saya tidak langsung terkena panas matahari. Saya mau tetap berjalan tapi dalam keadaan terlindung dari sengatan matahari. Kita cari ada bangunan-bangunan yang tinggi sehingga kita bisa berjalan tanpa kena matahari atau di bawah pohon dan sebagainya. Itu tindakan kita untuk menghindari dari sengatan matahari. Itu tindakan sadar yang kita lakukan. Demikian juga dengan orang-orang ini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dan dia berkata kepada Tuhan, ada pengakuan seperti dalam Roma 10 ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Harus ada iman, kepercayaan akan hal itu di dalam hati, dan harus dikatakan. Seperti saudara diselamatkan oleh apa? Oleh iman percaya kita, dan kita mengakui dengan mulut kita, Yesus Kristus telah mati menebus segala dosa, maka engkau telah diselamatkan. Jadi tindakannya selain berlindung, dia mengakui saudara, dia memperkatakan, dia mengimani hal itu. Wah, luar biasa saudara. Nah akibatnya Mazmur 91 ayat 4 digambarkan dengan sangat indah. Ada seekor burung Raja Wali, induk Raja Wali melindungi anak-anaknya yang masih kecil dengan sayapnya. Ayat 4 dikatakan gini, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Wah, rupa-rupanya dalam hidup ini tetap saudara, di kondisi apapun ada proteksi ilahi. Jelas dikatakan dengan kepak sayapnya ia akan menudungi engkau dari bahaya-bahaya. Ya anak kecil ini, bayi-bayi Raja Wali ini sangat rentan terhadap serangan ular, binatang-binatang pemangsa dari rasa dingin, iklim yang dingin atau cuaca yang sangat panas atau apapun yang mengganggu. Maka induk Raja Wali akan menudungi anaknya, memberi rasa aman dan perlindungan. Demikianlah Allah kita kepada kita, saudara. Dalam Mazmur 91 ayat 4 ini. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya, catat ini saudara, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ya, ini persis seperti dikatakan dalam kitab Mazmur pasal yang ke-5 tadi. Jadi Tuhan memagari seperti dengan perisai, seperti pagar tembok. Kalau saya katakan dengan lebih mudah untuk kita ingat, seperti di bawah tudung kerajaan Allah, saudara. Nah, hidup seperti inilah yang kita inginkan. Bahwa saudara tidak di luar perlindungan dan proteksi pengayoman Allah, tapi kita ada di dalamnya. Nah, pertanyaannya bagaimana saya bisa hidup dalam tudung kerajaan Allah? Minggu lalu kita sudah bahas salah satu bagian, tapi saya akan tambahkan, perjelas lagi dalam pembahasan slide berikutnya. Bagaimana sih hidup dalam tudung kerajaan Allah? Yang pertama saudara kita semua harus memiliki status sebagai orang benar. Wah, saya bukan orang benar Pak, banyak salah, banyak dosa, banyak kekurangan, kelemahan. Saudara, untuk menjadi orang benar bukan berarti saudara sempurna. Tetapi di sini orang benar adalah orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Saudara, orang berdosa, orang tidak layak, orang banyak kesalahan, kekurangan. Tapi saudara percaya kepada Yesus, darahnya telah menyucikan, menebus semua dosa saudara, dan dia menempatkan saudara benar di hadapan Allah. Dikatakan dalam Roma 3:24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kita
dibenarkan dengan cuma-cuma, bukan karena perbuatan kita, tapi karena kita percaya ya, tegas dalam Roma 3 ayat 28. Ya, kita dibenarkan melalui iman, bukan melalui perbuatan melakukan hukum Taurat. Jadi Yesus sudah lakukan bagiannya, mati di kayu salib menembus dosa kita. Dia menang atas dosa, atas maut, atas segala sakit penyakit, dan segala penderitaan, kemudian dia bangkit dari kematian. Nah, bagian saudara apa? Percaya. Bagian kita adalah percaya bahwa kita telah ditebus dan dibenarkan oleh Yesus. Jadi saudara posisinya adalah orang benar. Yang kedua, saudara, hidup dalam ketaatan. Kemarin kita sudah bahas panjang lebar tentang taat akan pemerintahan Allah. Kalau saudara ingin terus dalam tudung itu, jangan keluar dari tudung itu. Jangan melanggar apa yang sudah Tuhan tetapkan. Supaya saudara tetap dalam kondisi, dalam perlindungan keamanan, dalam wilayah yang aman itu, saudara. Ya, yang ketiga, saudara, dengan jelas tadi dikatakan, ya, orang-orang tersebut memilih untuk tinggal di dalam perlindungan Tuhan, ya, baik di dalam Mazmur 5 tadi, ya, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka memilih untuk berlindung. Kemudian Mazmur 91, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Jadi orang-orang ini memang mengambil keputusan, memang memilih untuk duduk dalam lindungan dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Jadi yang ketiga ini saudara harus dengan sengaja memilih dan menyadari sepenuhnya bahwa kita hidup dalam tudung kerajaan Allah. Jadi saudara harus memilih ini bukan sesuatu yang otomatis. Saya harus memilih untuk hidup di dalam, ya, dengan sengaja hidup di dalam tudung perlindungan kerajaan Allah. Dan setiap hari saya harus menyadari bahwa saya ada dalam tudung itu. Saya memiliki kesadaran penuh bahwa saya tidak di luar kerajaan Allah. Saya ada dalam kerajaan Allah. Berarti itu bicara tentang iman. Ya, baik itu tindakan sengaja untuk memilih hidup dalam tudung kerajaan Allah dan menyadari sepenuhnya dengan iman bahwa saya tinggal di dalam kerajaan Allah. Jadi setiap apapun kejadian, apapun yang saudara lakukan, sadarilah engkau seperti Ayub yang ada dalam proteksi ilahi. Engkau seperti Daud, seperti Musa, ya, tokoh-tokoh yang tadi saya bahas. Mereka sadar benar, sehingga mereka sangat percaya diri, tidak takut bahaya, ya, tidak takut akan masalah, pergumulan. Kenapa? Karena mereka sadar benar, kami hidup di dalam tudung kerajaan Allah yang dahsyat, di mana Allah mengayomi, memelihara, memberkati, menjaga. Wow, luar biasa. Nah, yang terakhir dikatakan mempercayai dengan hati dan mengakui dengan mulut bahwa kita sedang hidup dalam tudung kerajaan Allah. Ya, ini ada dari ayat yang kita bahas tadi dalam Mazmur 91 ayat 2 dikatakan, akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Kita mengakui dengan hati, dengan iman. Ya, kita percaya bahwa saya hidup di dalam tudung dalam kerajaan Allah. Jadi setiap kita menghadapi masalah, kita harus deklarasikan itu. Ketika saudara sedang diserang penyakit, saudara diserang ke masalah keuangan, saudara diserang masalah keluarga atau masalah apapun, deklarasikan, oh saya tidak mungkin kalah. Kenapa? Saya ada di dalam kerajaan Allah. Saya ada dalam proteksi Allah. Saya ada dalam kemenangannya Allah. Saya ada di dalam korban Kristus yang telah menyelesaikan semua pergumulan yang kita hadapi. Sehingga saudara, perkataanmu menyatakan iman, dan iman itu kan mendatangkan kuasa dan mukjizat. Bukan mengeluh, bukan menyalahkan ini itu, bukan menyesali diri, bukan mengutuki diri, tapi memperkatakan dengan mulutmu, mempercayai dengan hatimu bahwa engkau hidup dalam kerajaan Allah. Engkau enggak sendiri, engkau bersama Tuhan yang akan menolong menyelesaikan semua itu, saudara. Puji Tuhan. Jadi inilah saudara kehidupan yang sangat indah, ya. Karena itu mari kita miliki status sebagai orang benar yang telah dibenarkan oleh Allah.
Kemudian kita hidup dalam kebenaran Allah, yaitu hidup dalam ketaatan akan pemerintahan Allah. Kemudian kita sengaja memilih untuk hidup, ya, dan menyadari sepenuhnya bahwa kita hidup ada dalam tudung kerajaan Allah. Kita pilih, kita berlindung dalam naungan Tuhan, bukan dengan kekuatan sendiri menghadapi segala. Dan terakhir, selalu mempercayai, ya, dengan hati dan mengakui dengan mulut bahwa kita sedang hidup dalam tudung kerajaan Allah. Kiranya engkau akan mengalami proteksi dan tudung ilahi yang dahsyat seperti dialami oleh Ayub, Musa, dan juga Daud. Amin, saudara. Mari kita akan masuk dalam perjamuan. Saudara, mari kita ambil hosti, roti, dan anggur yang kita siapkan. Kita angkat roti di tangan kanan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat pengorbanan-Mu menyerahkan anak-Mu yang terkasih Yesus Kristus. Tergantung di kayu salib mati menggantikan kami. Agar kami menerima segala yang terbaik. Kau korbankan anak-Mu yang tunggal. Supaya hidup kami Tuhan diubahkan menjadi serupa seperti Yesus dalam segala. Terima kasih buat tubuh yang tercerai-berai, yang terpecah-pecah oleh karena dosa-dosa kami. Engkau telah menanggungkan itu dengan luar biasa Tuhan Yesus. Karena itu kami ingin menjadi satu dengan pengorbanan-Mu. Kami ingin menjadi satu dengan tubuh-Mu Yesus. Kami makan roti ini dalam nama Yesus. Terima kasih buat darah yang tercurah, darah yang kudus, darah anak domba Allah, tidak ada cacat salah. Darah yang mengandung kuasa menghancurkan pekerjaan iblis dan memurnikan kami, menyucikan, membenarkan kami. Terima kasih, tanpa darah ini kami tidak akan bisa menerima semua anugerah itu. Kami mengucap syukur, kami minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Puji syukur buat segala anugerah pengorbanan. Kami akan terima berkat-Mu Tuhan. Berkat yang Engkau datangkan dari penderitaan yang dikorbankan di kayu salib. Berkat dari kebangkitan-Mu, berkat dari kehidupan-Mu, tercurah atas kami sekalian. Terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang, kemurahan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan urapan kuasa Roh Kudus, menyertai kehidupan kami sekalian, mulai hari ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Terima kasih saudara telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.